Pagi ini, Hailey bersiap-siap untuk kembali bekerja. Dia sama sekali tidak memikirkan pernikahannya yang hanya tinggal menghitung hari. Aaron sudah menyampaikan jelas padanya dan Andini bahwa semua tentang pernikahan akan diatur sendiri oleh Aaron. Mereka tinggal terima beres. Apa Aaron gak apa-apa kalau kamu tetap kerja? Nah, tanya Andini. Iya, Bu. Aku udah izin kok, katanya boleh. Ya sudah, nanti kalau kalian sudah berumah tangga, dia adalah pemimpin keluarga. Jadi kamu wajib patuh sama setiap omongannya, lanjut Andini. Baik, Bu. Hailey ngerti kok. Hailey mengambil tas jinjing barunya yang semalam Aaron berikan sebagai seserahan. Aku berangkat dulu, Bu, pamit Hailey. Ia mencium punggung tangan ibunya. Hati-hati di jalan, jangan telat pulang. Andini berpesan sambil mengelus rambut Hailey lembut. Perjalanan menuju kantor pagi ini Hailey lebih memilih memesan ojek online, karena jam sudah hampir menunjukkan pukul 8 pagi, dan jika naik angkot, maka dia akan terlambat. Hampir saja, seru Hailey di depan tempat absensi pegawai. Hailey segera cek log untuk mengisi daftar hadir. Hai, baru dateng? Tanya Angga tiba-tiba. Iya, nih, agak telat, jawab Hailey sambil menyeka keringat di dahinya. Naik apa? Lain kali bareng aku aja biar nggak telat. Angga menawari tumpangan gratis pada Hailey, berharap gadis itu mau menerimanya. Nggak usah. Ah, ngerepotin, tolak Hailey. Nggak apa-apa, aku senang kok kalau kita pulang pergi bareng. Hailey diam, dia berpikir untuk merangkai kalimat yang pas agar Angga tidak tersinggung karena dia menolak tawarannya. Aku udah biasa pulang pergi naik angkot, kadang pesen ojek online, ujar Hailey. Aku nggak suka ngerepotin orang. Tapi, hai, aku nggak. Udah dulu, ya. Aku mau ke ruangan dulu. Lisa udah nunggu. Nih, setelah Hailey sebelum Angga melanjutkan kalimatnya. Hailey tahu bahwa Angga adalah laki-laki berpendirian kokoh. Dia akan terus berusaha merayu agar Hailey setuju, maka pilihan terbaik adalah menjauhinya perlahan. Sesampainya di ruangan kerja, Hailey langsung menghempaskan dirinya di kursi hitam berhadapan langsung dengan komputer dan setumpuk berkas yang sudah menanti digarap. Banyak banget ini kertas, keluh Hailey. Lisa dari bilik sebelah sedang menahan senyum. Kamu kan pergi seharian, nggak balik pula. Ya gitu, kerjaan kemarin jadi numpuk, ujar Lisa cengengesan. Lagian ngapain aja di kantor pusat seharian? Lanjutnya. Ada deh, urusan kerjaan juga, jawab Hailey tenang. Gadis-gadis, pagi-pagi kok gosip sih? Udah pada sarapan belum? Suara seseorang di belakang mereka mengejutkan. Angga. Udah, jawab Hailey dan Lisa serempak. Oh, aku punya salad buah segar. Mau nggak? Tanya Angga lagi sambil menenteng kantong plastik di tangannya. Mau. Seru kedua wanita di depannya. Kompak banget nih, ladis. Angga terkekeh, lalu menyerahkan satu kotak salad buah kepada Lisa. Kongsi ya, cuma ada satu, imbuhnya. Angga baik, deh. Jadi, makin sayang, ujar Lisa kecentilan. Angga hanya berlalu menuju mejanya sambil tersenyum malu-malu. Sedangkan Lisa dan Hailey langsung menyantap salad buah pemberian satu-satunya laki-laki di ruangan ini. Ini tas baru. Ya, bagus banget, seru Lisa sambil menunjuk tas Hailey yang diletakkan di samping komputer. Belum juga gajian, tasnya udah baru aja. Kapan beli? Hai, tanya Lisa. Ini bukan beli, jawab Hailey bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia yakin pasti Lisa curiga jika dia bilang tas ini ia beli sendiri. Ini tas mahal loh. Hai, merek terkenal, yang pakai tas-tas begini biasanya cuma artis. Ini nggak original, aku beli yang KW, beli yang asli mana punya duit, jawab Hailey ragu. Namun Lisa hanya manggut-manggut dan tidak melanjutkan interogasinya. Usai menghabiskan satu kotak salad bersama, Hailey dan Lisa kembali ke meja masing-masing dan mengerjakan pekerjaan mereka yang sudah menggunung. Aaron datang ke kantor lebih pagi. Ia harus memimpin rapat yang dihadiri para dewan perusahaan yang akan membahas pembangunan pabrik baru di kawasan Kalimantan. Aaron yang memilih sendiri kawasan itu karena ia yakin di daerah yang masih terpelihara sumber dayanya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Namun rapat diakhiri lebih cepat karena ricuh. Beberapa dari peserta rapat yang merupakan orang-orang penting di bagian pemasaran telah ketahuan berbuat curang. Para petinggi-petinggi rakus itu menyebalkan. Bisa-bisanya mereka menaikkan harga pasar tanpa persetujuan kita, desa Alex sambil memijat keningnya. Biasa, mereka sepertinya ingin bermain curang. Kita tidak boleh kalah pintar, Alex. Bereskan semua masalah ini,
Perintah Aaron, padahal nanti malam aku ada janji dengan Davina, dan sekarang pekerjaanku menumpuk. Keluh Alex lagi. Apa kamu butuh asisten? Tanya Aaron, terlintas ide di benaknya. Asisten, penawaran bagus. Tapi, harus cewek, iya. Yang cantik, seksi, biar seger kalau dilihat, ujar Alex bersemangat. Pikiran laki-laki ini memang tidak pernah jauh dari wanita seksi. Dan yang pasti, harus paham pekerjaan kita, biar nggak bikin aku repot. Aku punya satu rekomendasi yang cocok buat kamu, ujar Aaron. Ia mengangkat sedikit sudut bibirnya namun tak nampak tersenyum. Hailey, sepertinya kalian tim yang keren, lanjutnya. No. Alex langsung duduk tegak di kursinya. Apa nggak ada cewek lain yang ada di kepalamu selain Hailey? Kamu sendiri, kan, yang bilang kalau dia berkompeten, kerjanya bagus, dan cekatan, sela Aaron. Apa salahnya kalian kerja bareng? Nggak, bro, tolak Alex tegas. Cukup kamu aja yang terjebak sama si Upik Abu, aku bisa cari asisten yang sesuai kriteriaku. Alex, tapi pekerjaan dia bagus, bukannya kamu butuh orang yang bisa dipercaya? Please, Aaron. Wajah Alex memelas, dia terlihat sangat keberatan dengan apa yang Aaron usulkan. Aaron memang berniat untuk memutasi Hailey di kantor pusat ini, namun bukan karena dia ingin Setelah semuanya beres, Hailey bergegas meninggalkan ruangan Aaron. Dia bingung, dari mana dia akan mendapatkan uang untuk memberi sambutan kedatangan Aaron nanti malam. Upik Abu, teriak seseorang dari belakang. Hailey mengenal jelas suara dan panggilan itu. Tuan Alex? Hailey menoleh, menatap Alex yang menuju ke arahnya dengan sedikit berlari. Kamu ini budek, ya? Dipanggil-panggil bukannya noleh malah ngeluyur aja. Maki Alex. Ini titipan Aaron untukmu. Hailey tidak merespon makian Alex. Ia menerima sebuah amplop coklat yang diberikan tanpa menatap di pemberi. Kami datang jam 7 malam. Kalau bisa beli baju, calon istri Presdir kok dekil. Alex tersenyum sinis. Beli baju yang bagus. Ulangnya. Oke, ujar Hailey singkat. Lalu segera pergi meninggalkan Alex sebelum emosinya menjalar mendengar berbagai kalimat menjengkelkan yang Alex lontarkan. Dasar Upik Abu, nggak tahu terima kasih, desis Alex. Dia semakin kesal ketika Hailey tidak membalas apapun yang ia ucapkan. Di pinggir jalan raya, Hailey membuka amplop berwarna coklat. Ia terkejut karena amplop itu berisi beberapa lembar uang berwarna merah. Uang. Banyak banget. Gumam Hailey, dia segera memasukkannya ke dalam tas sebelum ada yang melihat. Entah dia harus senang atau sedih, tapi dia cukup bersyukur, karena dengan uang itu, dia bisa membeli satu gaun baru untuk menyambut kedatangan Aaron nanti malam. Ia juga akan membeli baju baru untuk ibunya. Aku pulang. Hailey membuka pintu rumah yang terbuat dari triplek tipis yang sudah menjamur. Loh, kok udah pulang, nak? Tanya Andini dari dalam. Udah, Bu. Aku mau ngomongin sesuatu, penting. Seru Hailey, ia membimbing Andini untuk duduk di kursi bersebelahan dengannya. Ada apa? Serius sekali, timpal Andini, tidak biasanya anaknya itu memasang wajah serius seperti ini. Ada laki-laki yang mau lamar aku, Bu. Boleh? Tanya Hailey ragu-ragu. Yang benar. Siapa? Angga? Pertanyaan bertubi-tubi Andini lontarkan pada putrinya. Ia tampak sangat terkejut dengan berita mendadak ini, apalagi selama ini Hailey tidak pernah menceritakan kedekatannya terhadap laki-laki manapun. Bukan, Bu. Sama Mr. Aaron, bosku di kantor, jawab Andini. Tunggu, kamu tidak merebut suami orang kan, nak? Selidik Andini, atau jangan-jangan. Enggak, Bu. Aku nggak mungkin seperti itu. Ini semua murni karena dia mencintaiku. Kami sepakat akan menikah, jelas Hailey. Ia terpaksa berbohong demi mendapatkan restu ibunya. Menikah dengan orang kaya resikonya besar. Nak, Andini menghela nafas panjang. Apa orang tuanya juga setuju jika dia menikah dengan wanita miskin sepertimu? Doakan kami agar orang tuanya juga memberi restu, Bu. Nanti malam dia akan datang melamar, ujar Hailey. Aku sudah beli baju buat kita. Nanti kita akan belanja buah dan beberapa makanan sebagai hidangan. Dengan perasaan yang tidak karuan, Andini setuju. Meskipun dalam hati kecilnya, ia merasa ragu karena yang akan menikahi anak gadisnya adalah seorang bos besar dan orang kaya. Ia tidak yakin jika laki-laki itu bisa menerima Hailey dengan lapang dada. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam hatinya. Tapi Hailey terus meyakinkan Andini bahwa semua akan baik-baik saja. Siang menjelang sore,
Hampir semua masakan yang mereka pesan sudah sampai di rumah. Hailey memilih memesan catering agar tidak merepotkan ibunya. Hampir pukul 7 malam, Hailey sudah berdandan sederhana dengan memoles lipstik tipis. Entah mengapa dia melakukan itu, meskipun ia yakin Aaron tidak akan tertarik padanya. Namun dia menghargai dirinya sendiri dengan memperbaiki penampilannya. "Bu, apa aku cantik?" tanya Hailey pada ibunya. Andini melongo, menatap anak gadisnya kini memakai gaun hitam polos tanpa lengan, di bagian bawahnya terdapat terusan semacam rok berwarna gold sampai ke lutut. Rambutnya digerai begitu saja. Andini kagum, mengagumi putrinya yang memiliki kecantikan yang terpendam. "Cantik, nak. Cantik sekali. Pasti calon suamimu akan sangat senang melihatmu," jawab Andini sambil menyeka air mata haru di pipinya. Sayangnya, Hailey tahu jika apa yang ia lakukan saat ini hanya semata-mata demi meyakinkan ibunya dan menjunjung harga dirinya sendiri, bukan karena ingin disanjung oleh Aaron. "Tok, tok, tok. Bu, sepertinya mereka datang." "Aku buka pintu dulu," ujar Hailey, merapikan gaunnya, sedangkan Andini sudah berdiri tidak jauh dari pintu. "Silahkan masuk." Hailey mempersilahkan dengan sopan. Aaron mengangguk, lalu memberi salam pada Andini. "Selamat malam, Bu," sapa Aaron sopan. Alex berdiri di belakang Aaron juga ikut memberi salam kepada Andini dengan ramah dan sopan. Andini mempersilahkan tamunya duduk di kursi kayu yang sudah hampir lapuk, namun Aaron dan Alex tidak keberatan. "Maksud kedatanganku kemari, ingin melamar putri ibu, Hailey," ujar Aaron memulai pembicaraan serius. "Apakah ibu merestui hubungan kami?" tanya Aaron. Semua keputusan akan ibu serahkan pada Hailey. Dia yang akan menjalani semuanya, jadi dia yang berhak memutuskan." Andini menjawab dengan penuh penekanan. "Ibu hanya bisa mendukung dan memberi restu." "Bagaimana? Hailey, kau mau menikah denganku?" tanya Aaron. Ia mengeluarkan cincin berlian bermata merah delima dari sakunya. Aaron berlutut di depan Hailey. Hailey ternganga. Ia tidak percaya bahwa Aaron akan melakukan hal seromantis itu di depan ibunya. Meskipun ia tahu jika semua ini hanyalah sandiwara. Aku mau," jawab Hailey. "Bagus. Terima kasih sudah menerimaku. Aku berjanji akan membahagiakanmu," ujar Aaron terlihat bersungguh-sungguh. "Alex," bisik Aaron. Ia memberi kode pada sepupunya yang hanya duduk santai sebagai penonton sandiwara ini. "Oke, bro." Alex berdiri, keluar dari rumah, dan memberi perintah pada beberapa pengawal yang ada di luar rumah. Beberapa pengawal laki-laki masuk ke dalam rumah, membawa berbagai hantaran lamaran yang mewah, baju-baju untuk Hailey dan ibunya, perhiasan, perlengkapan make-up dan semua kebutuhan. Pagi ini, Hailey bersiap-siap untuk kembali bekerja. Dia sama sekali tidak memikirkan pernikahannya yang hanya tinggal menghitung hari. Aaron sudah menyampaikan jelas padanya dan Andini bahwa semua tentang pernikahan akan diatur sendiri oleh Aaron, mereka tinggal terima beres. "Apa Aaron gak apa-apa kalau kamu tetap kerja?" "Nah," tanya Andini. "Iya, Bu. Aku udah izin kok," katanya boleh. "Ya sudah, nanti kalau kalian sudah berumah tangga, dia adalah pemimpin keluarga. Jadi kamu wajib patuh sama setiap omongannya," lanjut Andini. "Baik, Bu." Hailey ngerti kok. Hailey mengambil tas jinjing barunya yang semalam Aaron berikan sebagai seserahan. "Aku berangkat dulu, Bu," pamit Hailey. Ia mencium punggung tangan ibunya. "Hati-hati di jalan, jangan telat pulang," Andini berpesan sambil mengelus rambut Hailey lembut. Perjalanan menuju kantor pagi ini Hailey lebih memilih memesan ojek online, karena jam sudah hampir menunjukkan pukul 8 pagi, dan jika naik angkot, maka dia akan terlambat. "Hampir saja," seru Hailey di depan tempat absensi pegawai. Hailey segera cek klop untuk mengisi daftar hadir. "Hai, baru dateng?" tanya Angga tiba-tiba. "Iya, nih. Agak telat," jawab Hailey sambil menyeka keringat di dahinya. "Naik apa? Lain kali bareng aku aja biar nggak telat." Angga menawari tumpangan gratis pada Hailey, berharap gadis itu mau menerimanya. "Nggak usah. Ngerepotin," tolak Hailey. "Nggak apa-apa, aku senang kok kalau kita pulang pergi bareng." Hailey diam, dia berpikir untuk merangkai kalimat yang pas agar Angga tidak tersinggung karena dia menolak tawarannya. "Aku udah biasa pulang pergi naik angkot, kadang pesen ojek online," ujar Hailey. "Aku nggak suka ngerepotin orang. Tapi, aku nggak. Udah dulu, ya. Aku mau ke ruangan dulu, Lisa udah nunggu." Nih, selah Hailey sebelum Angga melanjutkan kalimatnya.
Hailey tahu bahwa Angga adalah laki-laki berpendirian kokoh. Dia akan terus berusaha merayu agar Hailey setuju, maka pilihan terbaik adalah menjauhinya perlahan. Sesampainya di ruangan kerja, Hailey langsung menghempaskan dirinya di kursi hitam berhadapan langsung dengan komputer dan setumpuk berkas yang sudah menanti digarap. Banyak banget ini kertas, keluh Hailey. Lisa dari bilik sebelah sedang menahan senyum. Kamu kan pergi seharian, nggak balik pula. Ya gitu, kerjaan kemarin jadi numpuk, ujar Lisa cengengesan. Lagian ngapain aja di kantor pusat seharian? Lanjutnya. Ada deh, urusan kerjaan juga, jawab Hailey tenang. Gadis-gadis, pagi-pagi kok gosip sih? Udah pada sarapan belum? Suara seseorang di belakang mereka mengejutkan. Angga. Udah, jawab Hailey dan Lisa serempak. Oh, aku punya salad buah segar. Mau nggak? Tanya Angga lagi sambil menenteng kantong plastik di tangannya. Mau. Seru kedua wanita di depannya. Kompak banget nih, ladis. Angga terkekeh, lalu menyerahkan satu kotak salad buah kepada Lisa. Kongsi ya, cuma ada satu, imbuhnya. Angga baik, deh. Jadi, makin sayang, ujar Lisa kecentilan. Angga hanya berlalu menuju mejanya sambil tersenyum malu-malu. Sedangkan Lisa dan Hailey langsung menyantap salad buah pemberian satu-satunya laki-laki di ruangan ini. Ini tas baru, ya. Bagus banget, seru Lisa sambil menunjuk tas Hailey yang diletakkan di samping komputer. Belum juga gajian, tasnya udah baru aja. Kapan beli? Hai, tanya Lisa. Ini, bukan beli, jawab Hailey bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia yakin pasti Lisa curiga jika dia bilang tas ini ia beli sendiri. Ini tas mahal loh. Hai, merek terkenal, yang pakai tas-tas begini biasanya cuma artis. Ini nggak original, aku beli yang KW, beli yang asli mana punya duit, jawab Hailey ragu. Namun Lisa hanya manggut-manggut dan tidak melanjutkan interogasinya. Usai menghabiskan satu kotak salad bersama, Hailey dan Lisa kembali ke meja masing-masing dan mengerjakan pekerjaan mereka yang sudah menggunung. Aaron datang ke kantor lebih pagi. Ia harus memimpin rapat yang dihadiri para dewan perusahaan yang akan membahas pembangunan pabrik baru di kawasan Kalimantan. Aaron yang memilih sendiri kawasan itu karena ia yakin di daerah yang masih terpelihara sumber dayanya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Namun rapat diakhiri lebih cepat karena ricuh. Beberapa dari peserta rapat yang merupakan orang-orang penting di bagian pemasaran telah ketahuan berbuat curang. Para petinggi-petinggi rakus itu menyebalkan. Bisa-bisanya mereka menaikkan harga pasar tanpa persetujuan kita, desa Alex sambil memijat keningnya. Biasa, mereka sepertinya ingin bermain curang. Kita tidak boleh kalah pintar, Alex. Bereskan semua masalah ini, perintah Aaron. Padahal nanti malam aku ada janji dengan Davina, dan sekarang pekerjaanku menumpuk. Keluh Alex lagi. Apa kamu butuh asisten? Tanya Aaron, terlintas ide di benaknya. Asisten, penawaran bagus. Tapi, harus cewek, iya. Yang cantik, seksi, biar seger kalau dilihat, ujar Alex bersemangat. Pikiran laki-laki ini memang tidak pernah jauh dari wanita seksi. Dan yang pasti, harus paham pekerjaan kita, biar nggak bikin aku repot. Aku punya satu rekomendasi yang cocok buat kamu, ujar Aaron. Ia mengangkat sedikit sudut bibirnya namun tak nampak tersenyum. Hailey, sepertinya kalian tim yang keren, lanjutnya. No. Alex langsung duduk tegak di kursinya. Apa nggak ada cewek lain yang ada di kepalamu selain Hailey? Kamu sendiri, kan, yang bilang kalau dia berkompeten, kerjanya bagus, dan cekatan, sela Aaron. Apa salahnya kalian kerja bareng? Nggak, bro, tolak Alex tegas. Cukup kamu aja yang terjebak sama si Upik Abu, aku bisa cari asisten yang sesuai kriteriaku. Alex, tapi pekerjaan dia bagus, bukannya kamu butuh orang yang bisa dipercaya? Please, Aaron. Wajah Alex memelas, dia terlihat sangat keberatan dengan apa yang Aaron usulkan. Aaron memang berniat untuk memutasi Hailey di kantor pusat ini, namun bukan karena dia ingin Pagi ini Alex tidak datang ke kantor. Aaron tetap tenang meskipun pekerjaan sedang menumpuk dan banyak hal yang harus segera teratasi. Aaron memiliki rencana kejutan untuk Alex, maka dari itu dia langsung datang tiba-tiba ke kantor cabang PT. Conan Dream, yaitu PT. Furnitur Dream yang ditempati Hailey bekerja. Saya mau Hailey menemui saya. Sekarang. Perintah Aaron pada salah seorang pegawainya. Baik, Aaron. Laki-laki berkacamata itu langsung menuju ruangan tempat para admin keuangan bekerja.
Siapa di sini yang namanya Hailey? Tanyanya tergesa-gesa. Hailey, seru Angga. Iya, saya. Ada apa ya, Pak? Tanya Hailey bingung. Ada yang ingin bertemu, langsung datang ke ruang utama lantai 10, ujar laki-laki itu. Sekarang? Tanya Hailey lagi, yang hanya dijawab anggukan singkat oleh si pembawa kabar. Hailey segera merapikan mejanya dan bergegas pergi. Dengan perasaan bingung sekaligus penasaran ia tetap melangkah menuju lift. Kebetulan kondisi kantor pagi ini sepi, karena banyak karyawan yang mengambil cuti tahunan. Tok, tok, tok. Hailey mengetuk pintu pelan. Masuk, teriak seseorang dari dalam. Hailey terkejut, ternyata yang ingin bertemu dirinya adalah Aaron. Mencariku? Ada apa? Tanya Hailey tenang. Aku mau ngobrol sebentar, sekalian menawarkan pekerjaan lebih bagus buat kamu, jawab Aaron. Duk. Hailey duduk di sofa panjang, bersebelahan dengan Aaron. Aroma parfum laki-laki itu sudah menghipnotis Hailey sampai ia terpana, jarak mereka hanya sekitar 60 cm. Hailey menatap kagum pada Aaron yang pagi ini tampak sangat menawan dengan balutan jas berwarna abu-abu. Berhenti melihatku seperti itu? Sentak Aaron. Kamu nggak pernah lihat orang tampan? Tanyanya datar. Maaf. Siapa juga yang lihatin kamu? Aku cuma perhatiin rambutmu. Sepertinya kamu terlalu banyak mengoles minyak rambut. Sanggah Hailey. Berbohong adalah cara terbaik untuk menutupi malu karena kepergok curi-curi pandang. Serius? Apa rambutku kelihatan jelek? Tanya Aaron sungguh-sungguh. Ia tampak yakin dengan ucapan Hailey. Nih, tolong bersihin yang kelihatan kurang rapi. Aaron menyerahkan 2 lembar tisu. Dengan sedikit menahan senyum, Hailey tetap menerima tisu itu lalu mengusap asal rambut Aaron. Sudah, ujarnya, ia lalu membuang tisu ke tempat sampah. Oh ya, ada satu hal yang ingin ku beritahukan padamu. Semoga ini tidak mengubah keputusanmu untuk tetap menikah denganku, ujar Aaron. Kau tahu model dan aktris bernama Catherine Lillian? Hailey diam sejenak, ia mencoba mengingat nama itu. Pernah dengar, tapi nggak tahu, jawabnya. Aku dan dia sudah berpacaran 5 tahun, dia sedang berkarir di Belanda. Menyelesaikan film layar lebar yang diperankannya, jelas Aaron. Kedua orang tuaku tidak setuju aku berhubungan dengannya. Jadi aku berbohong kalau kami sudah putus hubungan, sedangkan papa memintaku segera menikah. Beliau mengancam akan mengalihkan hak perusahaan ini ke tangan kakak iparku, lanjut Aaron. Terus, kamu pacarannya sama dia, nikahnya sama aku, gitu? Tanya Hailey sambil memicingkan mata. Dia yang minta aku nikah sama orang lain selama 1 tahun. Kita akan menikah setelah semua pekerjaannya di Belanda beres, jawab Aaron dengan lirih. Terlihat jelas jika ia sangat kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh kekasihnya. Memangnya kenapa bukan dia saja yang nikah sama kamu? Ada yang gampang kenapa cari yang ribet? Sih, gerutu Hailey tidak mengerti dengan jalan pikiran orang di hadapannya. Aaron hanya mengangkat bahu, menghela nafas panjang, sambil menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Ini rahasia kita. Aku masih menjalin hubungan dengannya, meskipun nanti kita menikah. Tapi Alex dan papa mamaku tidak tahu, jadi kau harus merahasiakannya, ujar Aaron. Mereka semua tidak ada yang setuju tentang hubunganku dengan Catherine, lanjut Aaron. Hailey mengangguk sekilas, sekarang dia sudah mengerti apa alasan Aaron menjadikannya sebagai pengantin bayaran. Tentu saja karena ingin terus menjadi penguasa, dan pemilik perusahaan besar ini. Oke, aku tidak apa-apa jika kalian masih berhubungan. Tapi, jika ada yang suka padaku, bolehkan aku juga menjalin hubungan dengan orang lain? Tanya Hailey. Nggak boleh, jawab Aaron tegas. Statusmu itu sah sebagai istriku, semua orang akan tahu, sedangkan hubunganku dengan Catherine itu rahasia. Kalau kau berani main di belakang, aku akan menyuruhmu membayar ganti rugi, imbuhnya. Kenapa gitu, nggak adil, sembur Hailey. Di sini aku yang bayar kamu. Kenapa sekarang jadi kamu yang ngatur-ngatur, sih? Sahut Aaron dengan sengit. Dia mulai menyadari bahwa perempuan di hadapannya ini sangat berani. Mendengar kalimat bayaran, membuat Hailey langsung menutup mulut rapat. Ia baru sadar posisi dirinya dalam keadaan ini. Hailey sendiri bingung, kenapa harus dia yang mendapatkan tawaran menikah kontrak seperti ini? Bukankah banyak wanita di luaran sana yang lebih cantik dan bergaya, berbeda dengannya yang tidak pandai berdandan dan norak dalam hal berbusana? Oh ya, di mana? Si rambut putih itu, kok nggak kelihatan? Tanya Hailey tiba-tiba, dia merasa ada yang kurang. Seharusnya di mana ada Aaron akan selalu ada Alex. Siapa? Alex, tanya Aaron. Rambutnya bukan putih, tapi silver, imbuhnya. Terserah, kalau kataku itu putih.
Mana dia? Tanya Hailey lagi. Nggak ada, lagi sibuk, jawab Aaron santai. Kenapa nyari dia? Boleh nggak sih, kalau aku nonjok sedikit mukanya yang songong itu? Tanya Hailey dengan nada geram, ia melipat kedua tangannya di depan dada. Ngeselin tahu nggak? Aaron hanya melirik wajah Hailey yang tampak merah padam itu sambil geleng-geleng kepala, merasa lucu dengan tingkah Hailey yang barbar. Aaron yakin, jika gadis itu mampu mengatasi berbagai situasi yang akan mereka hadapi setelah menikah. Aaron sudah menyiapkan diri jika berbagai masalah datang dari keluarganya, terutama mama dan papanya. Mereka akan menolak mentah-mentah keputusan Aaron